Serangan Israel ke Gaza, Palestina memasuki babak baru. Israel dan Hamas sebelumnya dilaporkan setuju melakukan gencatan senjata sementara selama 4 hari, dengan imbalan pertukaran sandera, sebagaimana dimediasi Qatar. Namun sejumlah update muncul, di antaranya kemungkinan tertundanya realisasi gencatan senjata akibat sejumlah masalah yang belum rinci. Gaza sendiri saat ini masih memasuki waktu Kamis, 23 November 2023, dini hari. Israel sender dilaporkan masih terus membombardir Gaza. Mengutip laporan terbaru Al Jazeera Kamis pagi, serangan intensif terus diberikan Israel di jalur Gaza. Di Deir el-Balah dan di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Tengah, serangan Israel menghantam bangunan tempat tinggal. Menurut kantor berita Palestina Wafa, ini memicu kekhawatiran akan banyak kematian dan cedera. Wafa juga mengatakan serangan terjadi di lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza. Beberapa daerah di Han Younis dan Rafah di selatan juga menjadi sasaran serangan udara Israel, termasuk sebuah bangunan yang menampung kelompok Amal di sebelah rumah sakit Kuwait di Rafah. Al Jazeera Arab juga melaporkan bahwa pasukan Israel menargetkan kru pertahanan sipil di Beit Lahia di Gaza Utara. Belum ada update terbaru korban tewas eski Kemerin total 14.000 warga sipil telah meregang nyawa, termasuk 6.000 lebih anak-anak. The Guardian melaporkan bagaimana berbagai media di Israel melaporkan bahwa gencatan senjata sementara akan tertunda. Begitu pula kesepakatan penyanderaan. Sebuah sumber Israel mengatakan kepada surat kabar Israel Haaretz bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berhenti selama belum ada batas waktu yang pasti untuk perjanjian dengan Hamas, muat media itu. Sumber BBC juga melaporkan bahwa pemerintah Israel akan menunda gencatan senjata, yang sebelumnya diperkirakan pukul 10 Kamis ini. Sementara itu, seorang pejabat Israel mengatakan kepada kantor berita AFP, pertempuran antara Israel dan Hamas tidak akan berhenti sebelum hari Jumat. Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Gallant berjanji untuk membawa pulang semua sandera dan memberantas Hamas. Ini ditegaskan dalam konferensi pers yang digelar Rabu malam, pasca pengumuman persetujuan gencatan senjata sementara oleh kabinet dilaporkan. Warga Israel, saya ingin memperjelas, perang terus berlanjut, kata Netanyahu dimuat CNBC International. Perang terus berlanjut. Kami akan melanjutkannya sampai kami mencapai semua tujuan kami, tegasnya. Netanyahu mengatakan dalam siaran pers bahwa negaranya secara historis berjuang untuk membawa pulang sandera dalam setiap kasus. Bahkan menyebutkan serangan Entebbe tahun 1976 di mana saudaranya sendiri meninggal saat bertugas di IDF. Hal sama juga dimuat Al Jazeera. Dikatakan bagaimana Netanyahu berujar, penghapusan Hamas menjadi tujuannya. Memastikan bahwa sehari setelah Hamas, Gaza tidak akan berada di bawah kendali pihak manapun yang terlibat dalam terorisme atau mengajarkan terorisme, katanya. Kami akan menjamin keamanan dan keselamatan warga kami baik di utara maupun selatan. Kami menang, dan kami akan terus berjuang sampai kemenangan penuh, ujar politisi dari partai ekstrim kanan itu. Ia pun memerintahkan Mossad untuk bertindak, terutama melawan para pemimpin Hamas, dimanapun mereka berada. Mossad atau Hamossad Lemodin Uletafkidim Meyuhadim adalah dinas rahasia Israel. Mossad bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen, operasi rahasia, dan kontraterorisme di negeri Zionis itu. Pernyataan ini sendiri telah menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran dari para pengamat. Hal ini ditakutkan memperkeruh suasana di tengah kesepakatan yang sudah dibuat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkomunikasi dengan Netanyahu, Kamis. Pasangan ini menyepakati sejumlah hal soal gencatan senjata. Setuju bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan Presiden meyakinkan Perdana Menteri bahwa ia akan terus berupaya untuk menjamin pembebasan semua sandera yang tersisa di Gaza, kata Gedung Putih. Dalam pembacaan pembicaraan, dimuat Al Jazeera. Presiden lebih lanjut menekankan pentingnya menjaga ketenangan di sepanjang perbatasan Lebanon dan juga di tepi barat, tambahnya. Sebelumnya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan pemerintahan Biden akan mengawasi implementasi kesepakatan yang dibuat antara Israel dan Hamas. Ini agar Hamas mampu memenuhi kesepakatan penyanderaan mereka. Tidak ada yang melakukan top down dance di sini. Sekarang adalah waktunya bagi semua orang untuk memperhatikan dengan sangat cermat.
Karena hal ini sekarang tergantung pada implementasi dan pelaksanaannya, kata Kirby dalam pengarahan virtual untuk komunitas Yahudi Amerika. Kirby juga memberikan beberapa penjelasan mengenai sandera asal Amerika Serikat yang tersisa. Menjelaskan bahwa ada 10 orang Amerika yang belum ditemukan, dan mereka semua diyakini sedang ditawan saat ini. Kami tahu ada 10 orang Amerika yang belum ditemukan, kami tidak tahu apakah mereka semua adalah sandera, tapi itulah asumsi yang kami buat. Jadi di suatu tempat di lingkungan itu, Gaza, katanya. 3 warga Amerika akan masuk dalam kategori perempuan dan anak-anak yang merupakan bagian dari kesepakatan pembebasan tersebut, dan Amerika Serikat optimistis ketiganya setidaknya akan mengalami satu peningkatan, tambahnya. Dalam kesempatan berbeda, Biden mengatakan warga Palestina tidak akan diusir paksa dari Gaza dan tepi barat. Ini, ia sampaikan saat melakukan panggilan telepon dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Dikatakan bahwa Presiden AS menegaskan kembali kepada el-Sisi, dalam keadaan apapun AS tidak akan mengizinkan relokasi paksa warga Palestina dari Gaza atau tepi barat yang diduduki, ujar gedung Putin. Biden juga mengatakan bahwa AS tidak akan mengizinkan pengepungan permanen terhadap Gaza atau penarikan kembali perbatasannya. Sebelumnya ini menjadi kekhawatiran mengingat Israel sempat berujar akan mengontrol Gaza sementara. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah mendokumentasikan 178 serangan terhadap fasilitas kesehatan yang menewaskan 553 orang. Termasuk 22 petugas kesehatan, sejak perang dimulai pada 7 Oktober. Direktur regional badan tersebut, Ahmed Al-Mandari, mengatakan dalam pengarahan online bahwa sekitar 800 orang, termasuk 48 petugas kesehatan, terluka dalam serangan tersebut. Sebanyak 24 rumah sakit dan 32 ambulans juga rusak dan hancur. Perang telah memaksa penutupan 27 dari 36 rumah sakit dan 47 dari 72 klinik layanan kesehatan primer di seluruh Gaza, katanya. Fasilitas tersebut berhenti menyediakan layanan terutama karena kekurangan bahan bakar dan serangan, katanya. Rumah sakit harus diizinkan untuk mengisi kembali sumber daya yang mereka perlukan agar dapat terus berfungsi. Kita tidak bisa terus-terusan memberikan bantuan di lautan kebutuhan, tambahnya. Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa jalur Gaza adalah tempat paling berbahaya di dunia bagi anak-anak. Ia menggarisbawahi lebih dari 300 anak-anak Palestina dilaporkan telah terbunuh sejak 7 Oktober ketika militan Hamas Palestina menyerang Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 lainnya. Dampak sebenarnya dari perang terbaru di Palestina dan Israel ini akan diukur dari kehidupan anak-anak, mereka yang hilang akibat kekerasan dan mereka yang selamanya berubah karenanya. Tanpa adanya penghentian pertempuran dan akses kemanusiaan penuh, kerugian yang ditimbulkan akan terus meningkat secara eksponensial, kata Russell. Perempuan di Gaza mengatakan kepada kami bahwa mereka berdoa untuk perdamaian, namun jika perdamaian tidak tercapai, mereka berdoa agar segera meninggal, dalam tidur mereka, sambil menggendong anak-anak mereka. Kita semua seharusnya merasa malu karena ibu manapun, dimanapun, mempunyai doa seperti itu, timpal Direktur Eksekutif Perempuan PBB, Sima Bahous.